Tadi kan di awal kita udah ngobrol soal resesi. Iya, Inflasi ini juga banyak negara yang udah terdampak. Ini kan iya, awal tadi juga udah disepil bahwa usaha Kak Desi juga udah mulai merasakan kan. Nah, iya. seberapa besar sih efeknya ke usaha Kak Desi sekarang ini tuh? Wah, cukup besar sih kalau misalkan dari ingredients cost-nya kita. Jadi bahan-bahan kita itu semuanya harganya naik. Salmon, jangan mentang-mentang Norwegia tuh penghasil salmon, tiba-tiba salmon murah, enggak. Salmonnya tuh jadi mahal banget. Salmon, terus ayam kita, pokoknya semuanya tuh jadi mahal sih bahan-bahan makanannya. Dan kita lebih apa ya, solusinya tuh lebih nyari alternatif bahan yang emang cenderung lebih murah tapi rasanya oke gitu. Oke, Jadi kita kayak berarti nge-introduce wraps dengan grilled sweet potato karena itu lebih cost-nya lebih murah dan tapi rasanya enak banget. Jadi kita combine. Kalau dulu misalkan kita pakai 100 gram pure chicken gitu, kalau sekarang proteinnya ada dua, ada sweet potato sama chicken. Jadi chickennya mungkin sekitar 40 gram gitu, terus sisanya sweet potato gitu. Jadi benar-benar harus apa ya, ngakalin dengan nyari substitusi bahan-bahan yang lebih terjangkau sih. Hmm, berarti Hmm. sebenarnya kalau bisa dikatakan Kak Desi ini melewati dua fase yang cukup. Iya, dalam setahun loh. Dalam setahun, kata orang kan bisnis tuh 2 tahun pertama tuh susah ya. Ini aku dalam setahun aja udah ngerasain semuanya. Itu ya, emang berat banget ya berarti ya Kak. Awalnya corona Mm-mm. terus ini diterpa sama inflasi, resesi buat ya Mm. tahun depan itu. Tapi di teman-temannya tadi di mall-mall Mm. selain makanan, apakah juga Mm. berdampak juga inflasi di sana? Iya, aku kenal salah satu manajernya yang punya yang jadi manajer di toko furniture gitu, Hmm. dan dia juga bilang hal yang sama. Apalagi apa ya, apalagi hal-hal yang kayak furniture, sofa yang nggak dibutuhin sekarang itu udah pasti minatnya makin drop sih. Hmm. Jadi toko-toko furniture tuh juga udah berdampak banget, udah kerasa lah. Kalau misalnya aku bilang mereka sampai nol sih enggak ya, cuman ya minus aja gitu, pertumbuhannya tuh nggak ada gitu dibandingin tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya. Terus untuk toko pakaian juga, Hmm. cuman enaknya di toko, bukan enaknya ya, salah satu positifnya di toko pakaian itu kan eh, profit marginnya tuh agak tinggi ya. Jadi mereka mau diskonin tuh juga masih tetap untung gitu. Dan toko pakaian tuh bukan toko makanan yang orang tuh harus dapat sekarang gitu. Jadi mereka juga dari segi pegawai itu juga lebih ngurangin sih pegawainya yang datang karena emang orang nggak butuh sekarang juga kan di handle gitu atau diminta bantuan gitu. Emang emang semuanya dari semua industri itu emang berdampak sih. Sekarang sih ya udah kerasa lah. Karena emang kita tiap minggu itu juga dapat report dari mallnya, Hmm. dan aku udah ngeliat sih dari report tuh juga tiap minggu minus terus pertumbuhannya. Wow, sedih Ya. ya. Ya, jadi emang emang lagi challenging sih. Dan ditambah lagi bulan-bulan ini tuh bulan-bulan emang orang tuh nggak pakai duit. Karena mereka tuh lagi nge-save duitnya buat Christmas gift. Karena Desember kan udah mau Natalan, dan Natalan tuh Oh iya benar. holiday yang benar-benar apa ya, yang benar-benar dirayakan secara nasional gitu. Jadi emang bulan-bulan ini pun, bulan Oktober, November tuh emang bulan-bulan sepi sih. Kalau kita ngelihat proyeksi sales, itu emang kita emang proyeksi Oktober, November tuh emang bulan-bulan sepi gitu. Hmm, berarti Mm-mm. Kak Desi buat mengurangi tadi kan memilih bahan-bahan yang lain juga. Hmm. Dari segi produksi pun dikurangin Kak Desi sekarang usaha. Em, dari segi enggak sih, maksudnya dari segi porsinya gitu Iya, buat atau oh, makanannya setiap harinya. oh enggak sih. Kita kalau dari segi produksi itu enggak berkurang, cuman apa yang dibeli itu jadi beda. Jadi kalau dulu banyak di wraps dan smoothies, kalau sekarang karena kita mengintroduce sushi yang cukup murah, jadi yang lebih murah itu yang banyak dibeli orang gitu. Hmm. Jadi kalau secara kapasitas itu
nggak terlalu berkurang jauh, cuman yang dibeli itu, agak berbeda sih. Jadi mungkin sekarang challenge-nya, capeknya sama atau enggak capeknya lebih double lagi, Lebih tapi double ya? pemasukannya ya, tapi pemasukannya sama gitu, karena kita harus ngebuat sesuatu yang lebih murah dalam volume yang banyak gitu. Dibandingkan yang dulu kan kalau dengan harga normal, misalkan ngebuat 5 biji itu udah lumayan lah. Kalau sekarang kita harus buat 10 dalam versi yang lebih murahnya lagi gitu. Oke, semoga ini apa namanya bisa dilewatin sama pengusaha-pengusaha di seluruh dunia ya Kak ya. Emang Amin, iya amin. sempat buat panik semua orang ya. Iya, bener banget. Kita udah paniknya tuh dari bulan lalu sih. Karena Hmm. setelah summer, kalau summer tuh emang penjualan, semua penjualan di bidang apapun itu biasanya emang naik sih. Karena emang itu waktunya orang buat make duit, karena mereka baru dapat holiday money kan. Nah, setelah summer itu udah kelihatan kalau ini tuh pertumbuhannya negatif, negatif, dan akhirnya kita switch strategi kita. Jadi kayak kalau dulu kita benar-benar fokus sama orang yang kayak ke konsumen gitu, business to customer. Kalau sekarang kita switch strategi kita ke business to business. Jadi kita lebih ke approach ke bisnis gitu. Karena kalau misalkan uang yang keluar dari perusahaan itu kan biasanya lebih banyak ya daripada dari kantong sendiri gitu. Jadi Benar. makanya kita approach ke bisnis-bisnis sih sekarang. Tuh. Oke. Hmm. Kemudian nih Kak, tipsnya buat Tribuners yang pengen mungkin juga buat usaha di luar negeri apa nih Kak? Tips dari Kak Des ini. Tips dari aku apa ya, kalau misalkan secara market research, terus segala dari segi rasa, itu sih sama aja ya mau buat di mana pun. Tapi kalau misalkan, kalian tidak berada di Indonesia, yang pasti sih aturan. Harus ngelihat aturan yang jelas, harus tahu dari segi, aturannya, dari segi lisensinya, semuanya tuh kalian harus pahami banget. Karena dimanapun kalian berada itu kan aturannya beda-beda ya. Iya benar. Contohnya kayak di Norwegia gini, lisensi yang harus aku punya nggak cuman dari PT aku, cuman dari, kayak kabupaten gitu, itu mereka juga harus ngasih lisensi untuk buka usaha di mall ini. Oh. Terus abis itu secara dan aku itu, title-nya manajer, manajer kafe ini kan. Nah, untuk jadi manajer kita tuh juga harus punya lisensi. Iya, jadi yang kayak gini, aturan-aturan kayak gini tuh, kalian harus ngerti dulu, harus, jelas taunya gitu. Oke. Mhm. Karena peraturan Indonesia, kalau Indonesia mah gampang-gampang aja mau usaha apa ya Kak ya. Iya, Kalau di luar negeri pasti banyak banget aturannya. Oke. iya, Terus ya mhm. kalau mau mau bikin usaha harus tahu peraturan. Yang penting adalah peraturannya. Oke. Yes. Oh, dan satu lagi aku, mau kasih tambahan. Kalau misalnya kalian emang bergerak di F&B, itu kebersihannya harus tip top. Oh, Ya ampun, aku ngelihat lalat satu aja aku udah panik, karena orang-orang di sini aja rumahnya nggak ada semut, guys. Jadi iya, jadi emang, di sini tuh suka ada inspeksi mendadak dari, apa ya kalau bilangnya, mungkin dinas kesehatan ya. Jadi di sini tuh ada kayak organisasi namanya, Matilsina, ini tuh selalu menginspeksi restoran-restoran dari segi kebersihannya, terus dari segi, gimana mereka, naruh bahan makanannya, pokoknya pokoknya kebersihannya lah, itu mereka tuh suka inspeksi mendadak. Dan kalau misalkan kalian diinspeksi terus, oh tiba-tiba di kulkas tuh ada sesuatu yang berjamur atau ada yang udah busuk-busuk, atau bahkan, ikan kalian tuh nggak ada tanggalnya, terus nggak ada tanggal kadaluarsa, itu kalian, satu bisa dapat denda, kedua bisa ditutup si kafenya. Dan lisensi kalian itu bisa dicabut juga. wah, Kayak gitu, jadi aku ngelihat lalat satu tuh makanya aku udah takut banget karena emang emang suka ada inspeksi mendadak dan emang nggak enak sih dilihatnya sama customer kan. iya. Kalau kita mungkin satu cuman terbang, ya udah oke. Cuman kalau di sini emang orangnya nggak pernah ngelihat semut dan emang orangnya skeptikal gitu, nggak pernah ngelihat semut di rumahnya maksudnya. Kalau di hutan-hutan sih banyak ada semut. Cuma gitu di indoor gitu enggak lah. Jadi makanya harus benar-benar bersih sih kalau untuk terjun di F&B. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.